Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di Universitas Semarang, dan juga teman-teman saya yang berjurusan ilmu komunikasi di Universitas Semarang yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur serta kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat sehat walafiat hingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Di sini saya akan menjelaskan atau akan berpidato tentang bahaya pernikahan dini. Pernikahan dini masih marak terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Biasanya yang menjadi sebuah penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor budaya dan juga faktor dari sosioekonomi. Beberapa pihak orang tua masih memiliki anggapan bahwa anak dapat menjadi sebuah penyelamat keuangan dalam keluarga di saat anak itu sudah menikah. Ada juga yang menganggap bahwa anak yang belum menikah menjadi beban ekonomi keluarga. Sebenarnya, mempelai perempuan yang masih berusia remaja adalah pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Karena peristiwa ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental wanita tersebut. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membatasi kesempatan wanita dalam berkarir. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga. Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan resiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya, kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda yaitu 1. Tekanan darah tinggi. Hamil di usia remaja beresiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah. Seseorang mungkin dapat mengalami preeklamsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Yang kedua, anemia. Anemia disebabkan oleh kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan resiko bayi lahir secara prematur. Yang ketiga adalah bayi lahir prematur dan BBLR. Bayi lahir prematur biasanya memiliki berat badan lahir rendah karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan. Bayi lahir prematur berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, yang paling parah adalah ibu meninggal saat melahirkan. Perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian di saat masa-masa persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Dampak kesehatan mental pada pernikahan dini. Pernikahan usia dini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu. Ancaman yang sering terjadi adalah wanita mudah rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT. Nah, dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut. Nah, belum adanya kesiapan mental dari seorang pasangan suami istri yang berumah tangga dan menikah dalam menjalani bahtera rumah tangga yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Nah, selain istri, ada juga korban dari pernikahan dini yang berisiko menjadi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adalah anak.
Faktanya adalah anak-anak yang menjadi saksi mata di dalam kasus kekerasan di rumahnya akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, seperti kesulitan belajar dan terbatasnya keterampilan sosial. Di sisi lain, anak ini kerap menunjukkan perilaku nakal, beresiko depresi, atau gangguan kecemasan berat. Dan biasanya anak-anak tersebut disebut dengan broken home. Entah itu karena orang tua antara ayah dan ibunya bercerai, atau anak tersebut mengalami sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Mencegah bahaya pernikahan dini. Sebagai upaya pencegahan bahaya kesehatan yang diakibatkan pernikahan dini, maka sangat penting dilakukannya sebuah pendidikan. Dengan pendidikan, maka wawasan anak dan remaja dapat membantu meyakinkan bahwa menikah itu seharusnya dilakukan pada usia yang tepat, yaitu di antara kisaran usia 23 tahun ke atas, bukan 23 tahun ke bawah. Nah, biasanya pernikahan tersebut dilakukan atas dari kemauan orang tua mereka, bukan dari mereka berdua. Atau mungkin bisa jadi mereka menjadi korban seks bebas. Selain itu, anak perlu mengetahui bahwa menikah bukan sebuah paksaan dan bukan sebuah jalan keluar dari kemiskinan. Maka, pendidikan tidak hanya ditekankan agar anak pintar dalam menguasai mata pelajaran. Perlu adanya tambahan wawasan agar anak bisa terampil dalam hidup. Dalam contohnya dalam mengembangkan karir dan atau cita-cita mereka. Selain itu, pendidikan juga dapat memberi informasi mengenai kesehatan tubuh dan sistem reproduksi remaja di saat ia nanti menikah. Jadilah generasi muda yang dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan juga negara. Pergaulan bebas atau menikah dini hanya dapat merusak masa depan kita semua. Tidak hanya itu, pernikahan dini bisa membuat kita sengsara di dunia maupun di akhirat. Saya harap teman-teman bisa menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang berprestasi dan membanggakan, mau menjauhi pergaulan bebas dan pernikahan dini yang hanya bisa merusak masa depan, serta menjaga nama baik keluarga, universitas, bangsa, dan juga negara. Demikian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.